I stole your knife. Chance. Pada malam itu, dua orang anggota mafia Rusia berhasil mencuri sebuah koper hitam. Di tengah upaya melarikan diri, kedua anggota mafia Rusia ini ditangkap oleh geng mafia Amerika. Geng mafia Amerika ini juga mengincar koper tersebut. Salah satu anggota mafia, yang diketahui bernama Yuri, ternyata adalah anak bos mafia Rusia. Kemudian, tangan kanan si bos mafia, yang diketahui bernama Thomas, langsung menugaskan anak buahnya untuk memeriksa tas tersebut. Ternyata Yuri telah menukar koper yang asli dengan koper berisi petasan. Thomas yang kesal, langsung menginterogasi Yuri terkait keberadaan tas yang asli. Akan tetapi, Yuri tetap memilih bungkam. Chance. Menanggapi itu, Thomas langsung mengikat Yuri dan juga rekannya ini ke dalam sebuah gudang, sembari disiksa sedemikian rupa. Akan tetapi, Yuri dan rekannya ini masih tetap memilih bungkam. Kita masih belum tahu apa isi di balik koper hitam yang begitu sangat diincar oleh geng mafia Rusia dan Amerika. Tak lama kemudian, si bos mafia Amerika pun datang, dan ia diketahui bernama Baron. Baron lantas mengatakan, ia akan membiarkan Yuri hidup, asalkan Yuri memberitahu di mana letak koper tersebut. Yuri yang mengetahui kebrutalan Baron, dengan terpaksa buka mulut. Yuri mengatakan, koper itu tersimpan rapi di markas geng mafia Rusia, yang dipimpin oleh ayah Yuri. Setelah mengantongi info tersebut, Baron langsung menugaskan anak buahnya untuk menghabisi teman Yuri. Sedangkan Yuri sendiri, sengaja Baron biarkan hidup, karena dirinya memiliki sebuah rencana. Hey. The victim was found about. Oh, what do we got? Di keesokan harinya, polisi menemukan mayat rekan Yuri yang tergeletak di tepi jalan raya. Kasus ini ditangani langsung oleh detektif Kevin. Setelah mengetahui informasi rekan Yuri yang merupakan warga negara Rusia, Kevin dapat langsung menyimpulkan kalau kematian rekan Yuri berkaitan dengan perang antar geng mafia. Hal itu juga diperkuat dengan jenis peluru asal Rusia yang bersarang di tubuh mayat korban. Who needs an alarm clock? Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Jack, yang seorang mantan tentara. Setelah pensiun dari dunia militer, Jack kesulitan mendapat pekerjaan dengan gaji yang layak. Diketahui kalau Jack tinggal bersama adik perempuannya, yang diketahui bernama Jessica. Setelah hampir 6 bulan menganggur, hari ini akhirnya Jack mendapatkan sebuah pekerjaan yang direkomendasikan oleh temannya. I got some work to take care of. I know. Singkat cerita, Jack tiba di sebuah perusahaan untuk bertemu dengan atasan barunya. Ternyata si pemilik perusahaan ini tak lain adalah Baron. Baron sengaja membangun perusahaan ini untuk menutupi bisnis barang haramnya guna mengelabui pihak berwajib. That's locked in a safe. Unconventional me. You act. Baron lantas mengatakan dirinya mengetahui latar belakang Jack yang seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Atas dasar itulah, Baron memberikan pekerjaan ini kepada Jack. Karena pekerjaan ini, resikonya sangatlah besar, yaitu mencuri sebuah koper berwarna hitam, yang tersimpan di markas geng mafia Rusia. Jika Jack berhasil mendapatkan koper tersebut, Baron berjanji, akan memberikan imbalan, sebesar $500.000. Awalnya Jack menolak, menerima pekerjaan dari Baron. Karena Jack sudah bertekad, tidak akan pernah mau berurusan, dengan geng mafia.
Tapi karena bayarannya yang sangat besar, Jack malah tergiur dan setuju menerima pekerjaan dari Baron. You're dying anyway. Take the car out back. Karena misi ini sangat beresiko, Jack lantas meminta bantuan sahabatnya, seorang hacker bernama Justin. I dropped my vape. I got it. It's a mausoleum. Jack meminta Justin untuk memandu dirinya yang akan menyusup ke markas geng mafia Rusia. Telling me right now this thing is inside of your pocket, put it in your chest later. Perfect. Singkat cerita, Jack langsung beraksi, menyusup ke dalam markas geng mafia, dengan dipandu oleh Justin. Why nothing going on? I'm just saying, you're just standing. I got it. I use his key card at the front entrance. Alhasil, satu persatu anggota geng mafia berhasil Jack bantai. Always on their phones. Like a cheetah. Come on, go. Alright, now head west. Sampai pada akhirnya, Jack pun berhasil menemukan koper hitam tersebut. Setelah dalam keadaan aman, Jack langsung menelpon Baron terkait koper hitam tersebut yang kini sudah berada di tangannya. Mendengar hal itu, Baron langsung menyuruh Jack untuk menyerahkan koper tersebut, yaitu kepada rekan Baron yang menunggu di sebuah gudang kosong. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung meluncur ke alamat gudang tersebut. Yeah, I know it. Namun setibanya di gudang itu, Jack malah ditodong dengan senjata oleh rekan Baron yang bernama Lucas. Dan ternyata, Lucas adalah polisi korup yang menjadi antek-antek para bos mafia, dan salah satunya adalah Baron. Kemudian, Lucas membuka bagasi mobil Jack, yang ternyata sudah ada Yuri di dalamnya, yaitu anak si bos mafia. Tanpa banyak cincong lagi, Lucas langsung menghabisi Yuri. What the Disaksikan sendiri oleh Jack, yang tidak bisa berbuat apa-apa, karena sedang ditodongi senjata. Kemudian, Lucas menghubungi detektif Kevin, yaitu rekannya di kepolisian. Melapor terkait Jack, yang telah menghabisi Yuri, alias anak si bos mafia Rusia. Lucas lantas menyuruh Kevin, datang ke gudang ini sekarang juga. Yaitu untuk menangkap Jack, yang sudah berhasil ia ringkus. Akhirnya Jack sadar, dirinya telah dijebak oleh Baron. Yaitu untuk dikambing hitamkan, sebagai pelaku yang menghabisi anak bos mafia Rusia, dan juga mencuri koper tersebut. Kemudian, Lucas memaksa Jack, untuk menyerahkan koper itu kepadanya. Lalu dengan sigap, Jack melakukan perlawanan, dan berhasil melumpuhkan Lucas. Setelah itu, Jack berusaha melarikan diri, sembari membawa koper tersebut. Pada saat yang bersamaan, Kevin dan anak buahnya datang, dan langsung memburu Jack. Sehingga aksi kejar-kejaran, tak dapat lagi dihindari. Namun pada akhirnya, Kevin berhasil membuat posisi Jack terpojok. Jack berusaha menjelaskan kepada Kevin, kalau dirinya dijebak oleh Baron, yaitu si bos mafia Rusia. Dan yang menghabisi Yuri, yaitu anak si bos mafia Rusia, tak lain adalah Lucas, dan disaksikan sendiri oleh Jack. Akan tetapi, Lucas yang seorang polisi korup, yang merupakan antek-antek Baron, malah sengaja mengkambing hitamkan Jack. Namun Kevin semudah itu percaya, dengan semua pengakuan dari Jack. Karena Kevin lebih percaya dengan Lucas, seniornya di kepolisian. Namun dengan sigap, Jack berhasil membalikkan keadaan. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil melarikan diri, sembari membawa koper tersebut. What are you gonna do, huh? Let's go. Lalu pada malam harinya, Lucas menemui Lazarus, yang merupakan bos mafia Rusia, alias ayah kandung Yuri. Lucas memberitahu Lazarus, kalau yang menghabisi anaknya, dan mencuri koper itu, tak lain adalah Jack, yang merupakan seorang mantan tentara. I can't give you an air because I wanted to tell you. You can't kill cancer. Ask you how in March
Mendengar hal tersebut, Lazarus menjadi sangat murka. Tanpa Lazarus sadari, dirinya sengaja diadu domba oleh pelaku pembunuh Yuri yang sebenarnya, yang tak lain adalah Lucas sendiri, atas perintah dari Baron. Lazarus langsung menugaskan beberapa orang pembunuh bayaran pro untuk menghabisi Jack, sekaligus mengambil koper miliknya yang juga telah dicuri oleh Jack dengan imbalan $2 juta. $1 million dead. Yes, sir. Hello, boys. Di keesokan harinya, beberapa orang anak buah Baron berhasil menculik adik perempuan Jack, yaitu Jessica. Berpindah ke Jack, yang dihubungi oleh Baron, melapor perihal adik Jack, yang sekarang ada di tangannya. Jika Jack tak segera menyerahkan koper tersebut, maka Baron berjanji akan menghabisi adik perempuan Jack. Baron mengatakan dirinya terpaksa mengkambing hitamkan Jack, karena geng mafia Baron masih belum memiliki kekuatan penuh untuk berhadapan dengan geng mafia Rusia, alias geng mafia Lazarus. Think. Setelah panggilan terputus, Jack langsung menemui Justin dan menjelaskan semua yang terjadi. Justin yang seorang hacker, ternyata sudah mengetahui perihal Jack yang dijebak dan perihal adiknya yang diculik. Justin juga memberitahu Jack terkait bos mafia Rusia, yaitu Lazarus, yang telah menugaskan beberapa orang pembunuh bayaran pro untuk menghabisi Jack dengan imbalan $2 juta. Walt and Rudy Pachinko. And topping off the list to hit. It's true. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena Lazarus menganggap Jack telah menghabisi anaknya dan mencuri koper miliknya. Mendengar hal tersebut, Jack pun berencana akan menyerahkan diri kepada polisi, termasuk menyerahkan koper tersebut, agar Jack bisa meminta bantuan polisi dalam menyelamatkan adik perempuannya yang diculik oleh geng mafia Baron. Listen, I'm gonna run the docks real quick. Don't forget my door money. Kemudian, Jack langsung menghubungi detektif Kevin, dan mengajaknya bertemu sore hari ini, di sebuah tempat parkir mobil rongsokan. Jack mengatakan, dirinya bersedia menyerahkan diri tanpa perlawanan, sekaligus menyerahkan koper yang Jack curi, dari markas geng mafia Rusia. Mendengar hal itu, Kevin langsung menyetujui pertemuan itu. I'm out. Kemudian, Kevin mengumpulkan jajarannya, termasuk Lucas si polisi korup. Kevin ingin pertemuannya dengan Jack dipantau dengan sangat ketat. Karena Kevin khawatir, Jack yang seorang buronan mantan tentara, sengaja mengatur pertemuan ini untuk menjebak pihak kepolisian. No, Marx isn't a liar. Singkat cerita, Kevin dan para polisi lainnya, termasuk Lucas, bertemu langsung dengan Jack. Jack yang percaya dengan Lucas, meminta agar Lucas tidak ikut dalam penyerahan diri ini. Kevin pun setuju, dan lantas menyuruh Lucas untuk menunggu di dalam mobil saja. Kemudian, Jack menyerahkan koper tersebut. Jack berusaha kembali meyakinkan Kevin, memberitahu perihal Lucas, yang seorang polisi korup. Lucas bekerja untuk para bos mafia, yang menginginkan koper tersebut. Kevin masih belum percaya ucapan Jack, tapi untuk berjaga-jaga, Kevin lantas menyuruh anak buahnya untuk mengunci koper tersebut, yaitu dengan borgol di tangannya. Setelah itu, Lucas dan 2 orang petugas segera meluncur ke kantor polisi pusat untuk menyerahkan koper tersebut. Where's Finning and Walsh? They're behind. Sedangkan Kevin dan anak buahnya yang lain bertugas untuk membawa Jack. Kemudian, Jack meminta bantuan Kevin untuk menyelamatkan adik perempuannya yang diculik oleh geng mafia Baron. Mendengar hal itu, Kevin pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan adik perempuan Jack. Saat akan digiring ke kantor polisi, seorang pembunuh bayaran pro yang diutus oleh Lazarus datang untuk menyerang Jack. Setelah berhasil melumpuhkan Kevin dan anak buahnya, si pembunuh bayaran ini langsung membawa Jack.
Namun dengan sigap, Jack melakukan perlawanan, hingga terjadilah aksi baku hantam. Namun pada akhirnya, Jack berhasil membantai si pembunuh bayaran ini. I stole your knife. I need this baby after. Melihat aksi kebrutalan Jack, Kevin dan anak buahnya tampak begitu terkagum-kagum. Sementara itu, mobil polisi yang membawa koper tersebut dicegat oleh tangan kanan Baron, yaitu Thomas. Ternyata salah seorang polisi, yang diketahui bernama Donna, juga adalah antek-antek Baron. I got this. Kemudian, Donna langsung menghabisi Lucas, karena Lucas sudah tidak lagi berguna, sekaligus untuk menghilangkan jejak saksi. Setelah itu, Donna dan Thomas langsung mengambil koper tersebut, dan segera pergi dari sana. Put a bounty on my head. Oh, 'cause he... Sementara itu, seorang pembunuh bayaran wanita, yang juga diutus oleh Lazarus, datang untuk menangkap Jack. Si pembunuh bayaran ini, diketahui bernama Lola. Lola sengaja menyandra operator polisi, yang memantau pertemuan tadi, lewat sebuah layar monitor. Whoa! Hey, Doc, are you okay? Lola mengancam akan membantai si operator, apabila Jack tidak segera menyerahkan diri. Menanggapi itu, Jack pun bersedia menyerahkan diri, lalu meminta agar Kevin dan kedua anak buahnya mundur. Kevin setuju untuk mundur, karena dirinya yakin, Jack pasti mampu menghabisi Lola, seperti menghabisi pembunuh bayaran yang tadi. It'd be interesting. Got the right guy. Here, hold your horses. Namun tak lama berselang, datang lagi dua orang pembunuh bayaran, bernama John dan Tommy. Mereka juga berniat menghabisi Jack, demi imbalan $2 juta dari Lazarus. Sehingga baku tembak sengit, tidak dapat lagi dihindari. Sedangkan ketiga polisi ini, hanya menonton lewat layar monitor. Loud. Lead them there and then get. Namun lagi-lagi, Jack yang seorang mantan tentara terlatih, berhasil membantai mereka satu persatu. Nothing personal. Sehingga membuat para polisi semakin kagum dengan skill Jack. Don't worry, I'll hold the fort. You get. Setelah itu, Kevin membawa Jack ke penjara. Di tengah perjalanan, mereka menemukan Lucas, yang sudah tergeletak sekarat. Sebelum akhirnya tewas, Lucas sempat meminta maaf kepada Jack, karena telah mengkambing hitamkan Jack, sehingga menjadi incaran geng mafia Rusia. Kemudian, Lucas memberitahu Jack, alamat markas rahasia Baron, tempat di mana adiknya ditawan. Setelah mengetahui kalau Jack tidak bersalah, Kevin akhirnya membiarkan Jack pergi, untuk menyelamatkan adik perempuannya. Sementara itu, Donna yang sudah tiba di markas, langsung meminta imbalan kepada Baron, atas jasa Donna, dalam mendapatkan koper tersebut, termasuk menghabisi Lucas. Namun bukan imbalan yang didapat, Donna malah dihabisi oleh Baron, guna menghilangkan jejak saksi. Setibanya di markas, Jack pun langsung membrutal, membantai para anak buah Baron, satu persatu. Sampai pada akhirnya, Baron berhasil menemukan adiknya. Pada saat yang sama, Thomas dan anak buahnya datang, untuk menghabisi Jack.
Menyadari itu, Jack langsung menyuruh si adik untuk kabur duluan. Sedangkan Jack sendiri akan membantai Thomas berikut dengan anak buahnya. Oh, I'm gonna enjoy this. Sementara itu, Baron didatangi oleh Kevin untuk meringkus si bos mafia tersebut. Baron yang sudah tidak bisa lagi mengelak, terpaksa harus menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Just had to get rid of it. Lies the truth. It's all legal. The right to remain silent. This ain't over. Sementara itu, Jack nekat mendatangi markas geng mafia Rusia untuk menjelaskan semua kesalahan pahaman yang terjadi. Jack mengatakan, bukan dirinya yang menghabisi Yuri, yaitu anak Lazarus. Tapi Lucaslah yang menghabisi Yuri, atas perintah dari Baron, yaitu si bos mafia Amerika. Sedangkan Jack sendiri, sengaja dijebak oleh Baron, untuk mencuri koper hitam, dari markas geng mafia Lazarus. Because she fell. Sickest thing about it is, I didn't kill your son. Dobbs. Awalnya Lazarus tidak percaya, dengan semua pengakuan dari Jack. Tetapi setelah mendengar bukti rekaman, percakapan antara Baron dan Jack, barulah Lazarus percaya. Sampai pada akhirnya, Lazarus menarik mundur semua pembunuh bayaran yang ia utus untuk menghabisi Jack. Sebaliknya, Lazarus justru memberi Jack imbalan sebanyak $2 juta. Karena Jack sudah berani jujur dalam mengungkap ini semua, termasuk mengembalikan koper miliknya. Di akhir film, Jack memberikan Justin $500.000 karena Justin telah banyak membantunya. Sedangkan sebagian uangnya, Jack gunakan untuk membuka bisnis restoran yang dikelola oleh adik Jack sendiri, yaitu Jessica. Dan sampai saat ini, kita masih belum diberitahu isi dari koper hitam tersebut. Kemudian, film pun selesai. I stole your knife.